Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan rasa puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang berpengetahuan yang seperti kita rasakan pada saat sekarang ini. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Pengampu Mata Kuliah Manajemen Bisnis Syariah, Bapak Dr. Rando Safulion, SEME, yang sama-sama saya hormati teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membacakan materi kami tentang keragaman lingkungan dalam manajemen syariah. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Windy Martapuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Windy Martapuri akan menyampaikan materi tentang keberagaman lingkungan dalam manajemen syariah. Pertama, lingkungan internal dalam Islam. Lingkungan internal itu merupakan aspek-aspek yang ada di dalam perusahaan. Analisis lingkungan internal yaitu suatu proses perencanaan perusahaan yang mengaji faktor internal perusahaan agar diketahui di mana perusahaan tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan. Dalam lingkungan internal ini terdapat beberapa faktor, yaitu pertama, segmentation. Segmentation itu adalah pemecah pasar di antaranya untuk mendapatkan penjualan baru. Kedua, targeting. Targeting itu adalah mengevaluasi keaktifan dari segmen, kemudian memilih salah satu segmen atau lebih untuk dilayani. Menurut Hermawan, targeting itu adalah strategi untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara efektif ke sasaran pasar yang tepat melalui proses evaluasi serta menentukan segmen mana yang akan dilayani. Ketiga, positioning atau yang disebut dengan posisi pasar, yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau jasa suatu perusahaan. Dan yang terakhir, marketing mix atau yang disebut dengan bauran pemasaran. Yang dimaksud dengan marketing mix ini adalah jantung rencana pemasaran, yaitu suatu aset variabel dalam rencana pemasaran yang dapat dikontrol yang biasanya dinyatakan dalam bentuk 4P kemudian dikembangkan menjadi 7P. Variabel-variabel tersebut yaitu pertama, produk atau produk. Produk ini adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu konsumen atau kegiatan konsumen. Kedua, harga atau price. Harga adalah sejumlah uang yang mempunyai nilai tukar untuk memperoleh keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Ketiga, tempat atau place. Tempat di sini yaitu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat produknya mudah diperoleh atau tersedia pada konsumen yang sebagai sasarannya. Keempat, promosi atau promotion. Promosi adalah suatu unsur yang digunakan untuk memberitahukan dan menunjukkan pasar tentang produk atau jasa yang baru pada perusahaan melalui iklan. Yang kelima, sumber daya manusia atau people. People di sini yaitu proses seleksi, pelatihan, pemotivasian karyawan yang nantinya dapat digunakan sebagai pembeda perusahaan dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Keenam, proses atau proses.
yaitu kegiatan yang menunjukkan bagaimana pelayanan diberikan kepada konsumen selama melakukan pembelian barang. Dan yang terakhir, bentuk fisik atau physical evidence. Bukti fisik itu adalah keadaan atau kondisi yang di dalamnya juga termasuk suasana. Selanjutnya, lingkungan eksternal dalam Islam. Tujuan dari analisis lingkungan eksternal ini adalah untuk menelaah peluang dan ancaman dari organisasi untuk membantu pengendalian jangka pendek oleh manajemen puncak. Peluang di sini yaitu bila mana kondisi perusahaan dapat beroperasi secara umum dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan ancaman di sini yaitu tantangan atau hambatan yang mengakibatkan perusahaan mengalami perkembangan yang kurang menguntungkan, yang mengurangi penjualan dan laba yang diperoleh perusahaan. Dalam lingkungan eksternal ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama yang dibagi menjadi lingkungan makro dan lingkungan mikro. Pertama, lingkungan mikro. Lingkungan mikro itu adalah kekuatan yang berhubungan erat dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melayani perusahaan. Pelaku-pelaku yang ada dalam lingkungan mikro ini yaitu pertama pemasok. Pemasok itu yaitu penghubung penting dalam keseluruhan sistem pemberian nilai kepada pelanggan. Pemasok pemasaran perusahaan adalah lembaga-lembaga atau individu yang melakukan kegiatan penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk operasional perusahaan. Kedua, perantara pasar. Perantara pasar atau yang disebut dengan marketing intermediaries membantu perusahaan untuk mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produknya ke pembeli akhir. Yang termasuk dalam perantara pasar itu yaitu reseller, perusahaan distributor fisik, pelayanan pemasaran, dan perantara keuangan. Yang ketiga, pelanggan. Perusahaan harus mempelajari pasar pelanggannya dengan lebih dekat. Ada 5 jenis pasar pembeli, yaitu pasar konsumen, pasar produsen, pasar reseller, pasar pemerintah, dan pasar internasional. Keempat, pesaing. Dengan adanya pesaing, mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas produknya, tetapi juga mempersempit gerak pemasaran perusahaan tersebut. Yang terakhir, masyarakat. Masyarakat adalah kelompok maupun yang memiliki kepentingan aktual atau potensial atau yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Sedangkan lingkungan makro adalah yaitu berbagai kekuatan masyarakat lebih luas dan dapat mempengaruhi lingkungan mikro. Faktor-faktor yang ada di dalam lingkungan makro ini yaitu pertama, lingkungan demografi. Demografi itu adalah ilmu tentang populasi dalam hal ukuran, kepadatan, lokasi, umur, jenis kelamin, dan statistik lainnya. Kedua, ekonomi. Lingkungan ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelanjaan konsumen. Daya beli konsumen dapat ditukar dari tingkat kepadatan masyarakat dan tingkat perkembangan harga-harga umum. Yang ketiga, lingkungan alam. Pemasaran harus mewaspadai beberapa tren dalam lingkungan alam. Pertama, semakin berkurangnya bahan mentah baik dapat dipengaruhi maupun yang tidak dapat dipengaruhi. Kedua, meningkatnya biaya produksi yang diakibatkan kelangkaan sumber daya. Dan yang terakhir, meningkatnya
intervensi pemerintah dalam manajemen sumber daya alam. Keempat, teknologi. Lingkungan teknologi dapat menimbulkan ancaman atau peluang bagi pemasaran. Teknologi yang dimiliki perusahaan yang tidak dimiliki perusahaan lain tentu akan membawa nilai positif. Kelima, politik. Keputusan pemasaran sangat kuat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan politik. Lingkungan politik terdiri dari hukum, agen pemerintah, dan kelompok-kelompok pekenakan yang mempengaruhi dan membatasi organisasi dan individu yang bermacam-macam dan pada masyarakat. Baiklah, saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu tentang konsep syariah tentang CSR. Dalam perspektif Islam, Corporate Social Responsibility merupakan realisasi dari konsep ajaran Ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik mutlak atau hakikiyah. Sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara yang berfungsi sebagai penerima amanah. Corporate Social Responsibility ternyata selaras dengan pandangan Islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial yang dapat dipresentasikan dengan 4 aksioma, yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Sebuah perusahaan mengembang tanggung jawab sosial dalam 3 dominan. Yang pertama, perilaku organisasi yang meliputi hubungan perusahaan dengan pekerjaan. Yang kedua, hubungan pekerja dengan perusahaan. Sebagai persoalan etis mewarnai hubungan antara pekerja dengan perusahaan dan konflik kepentingan. Dengan demikian, seseorang pekerja tidak boleh menggelapkan uang perusahaan dan juga tidak boleh membocorkan rahasia kepada perusahaan kepada orang luar. Praktek tidak etis lain terjadi jika para manajer menambahkan harga palsu untuk makanan dan pelayanan dalam pembukuan keuangan perusahaan mereka. Beberapa dari mereka melakukan penipuan karena merasa dibayar rendah dan ingin mendapatkan upah yang adil. Bagi para pekerja muslim, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang jelas di dalam surah Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 33. Yang C, hubungan perusahaan dan pelaku usaha lain. Yang kedua, lingkungan alam. Islam menekankan peran manusia atas lingkungan alam dengan membuatnya bertanggung jawab terhadap lingkungan sekelilingnya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Dalam peranannya sebagai khalifah, seorang pengusaha muslim diharapkan memelihara lingkungan alamnya. Sejumlah contoh semakin memperjelas betapa pentingnya hubungan Islam dengan hubungan alam. Yang ketiga, kesejahteraan sosial masyarakat. Selain harus bertanggung jawab kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam usahanya dan lingkungan alam sekelilingnya, kaum muslim dan organisasi tempat mereka bekerja juga diharapkan memberikan perhatian kepada kesejahteraan umum masyarakat di mana mereka tinggal. Semakin memperjelas betapa pentingnya hubungan Islam dengan hubungan alam. Yang ketiga, kesejahteraan sosial masyarakat. Selain harus bertanggung jawab kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam usahanya dan lingkungan alam sekelilingnya, kaum muslim dan organisasi tempat mereka bekerja juga diharapkan memberikan perhatian kepada kesejahteraan umum masyarakat di mana mereka tinggal. Manfaat-manfaat program CSR. Yang pertama, untuk lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup semakin penting bagi program CSR. Perubahan iklim dan kemungkinannya membawa masalah tersendiri seperti perubahan cuaca yang ekstrim, kenaikan permukaan air laut, atau bencana yang menyebabkan pengungsian.
Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai program CSR memahami betul betapa pentingnya bantuan mereka untuk melindungi orang, keanekaragaman hayati, dan layanan ekosistem. Berikut beberapa contoh yang dapat diambil dari manfaat adanya CSR lingkungan hidup. Menerapkan program untuk mengurangi penggunaan konsumsi kertas perusahaan. Menggunakan sistem digitalisasi. Mengembangkan rencana perjalanan bisnis untuk mempromosikan transportasi yang tidak berpolusi. Meninjau rantai pasokan bisnis yang bertanggung jawab atas 90% perencanaan lingkungan. Yang kedua, CSR dan masalah-masalah sosial. Manfaat adanya CSR bagi masyarakat sosial seperti contoh di bawah ini. Yang pertama, menerapkan etika melawan korupsi dan memiliki sistem pemerintahan yang baik. Yang kedua, mengembangkan rantai pasokan etis seperti tidak memperkerjakan anak di bawah umur atau memberikan upah yang tidak lazim atau adil. Yang ketiga, meningkatkan kompensasi karyawan perusahaan melalui banyak program yang menguntungkan. Yang keempat, mengintegrasikan CSR dalam strategi SDM. Yang kelima, membuat program pencegahan dan kesehatan dalam kesejahteraan di tempat kerja. Yang keenam, mengizinkan karyawan berbagai cerita pribadi, berbagai keterampilan, pengetahuan, dan waktu mereka secara bebas. Yang ketujuh, meningkatkan ergonomi karyawan di tempat kerja. Yang kedelapan, meningkatkan kesadaran konsumen tentang konsumsi yang bertanggung jawab. Yang kesembilan, membantu dalam hal finansial dan membantu sosialisasi sosial atau LSM. Yang ke-11, berpartisipasi dalam program inklusi di tingkat sekitar atau lokal. Yang ke-12, berpartisipasi dalam program kemanusiaan. Etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi sebagai pedagang adalah selain dedikasi dan keuletannya, juga memiliki sifat sidik, fatonah, amanah, dan tablik. Ciri-ciri itu masih ditambah dengan sifat istiqomah. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, dalam konteks corporate social responsibility, para pelaku usaha atau pihak perusahaan dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja atau ucap dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan, selalu memperbaiki kualitas barang dan jasa secara berkesinambungan, serta tidak boleh menipu dan berbohong. Para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku usaha atau perusahaan yang ceroboh dan tidak menjaga etika tidak akan berbisnis secara baik, sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen, bahkan dirinya sendiri. Dan salah satu yang harus menjadi perhatian khususnya para pengusaha untuk senantiasa melakukan dan mengimplementasikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan corporate social responsibility. Karena seperti yang kita sadari bersamamu bahwa CSR adalah realisasi dari ruh etika bisnis, khususnya di dalam agama Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-12, berpartisipasi dalam program kemanusiaan. Etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi sebagai pedagang adalah selain dedikasi dan keuletannya, juga memiliki sifat sidik, fatonah, amanah, dan tablik.
Ciri-ciri itu masih ditambah dengan sifat istiqomah. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, dalam konteks corporate social responsibility, para pelaku usaha atau pihak perusahaan dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja atau ucap dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan, selalu memperbaiki kualitas barang dan jasa secara berkesinambungan, serta tidak boleh menipu dan berbohong. Para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku usaha atau perusahaan yang ceroboh dan tidak menjaga etika tidak akan berbisnis secara baik, sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen, bahkan dirinya sendiri. Dan salah satu yang harus menjadi perhatian khususnya para pengusaha untuk senantiasa melakukan dan mengimplementasikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan corporate social responsibility. Karena seperti yang kita sadari bersamamu bahwa CSR adalah realisasi dari ruh etika bisnis, khususnya di dalam agama Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, kesimpulan dari materi kami yaitu lingkungan internal merupakan aspek-aspek yang ada di dalam perusahaan. Analisis lingkungan internal adalah suatu proses perencanaan strategi yang mengkaji faktor internal perusahaan untuk menentukan di mana perusahaan memiliki kekuatan atau kelemahan, yang berarti sehingga dapat memanfaatkan peluang untuk menghindari ancaman dengan cara yang paling efektif. Yang kedua, analisis yang dapat dilakukan pada lingkungan eksternal perusahaan dilakukan untuk menelaah peluang dan ancaman dari luar organisasi untuk membantu pengendalian jangka pendek oleh manajemen puncak. Dan yang ketiga, corporate social responsibility merupakan realisasi dari konsep ajaran Ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekianlah hasil diskusi dari kelompok 4. Kalau ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.